Roh Kudus. Bom-bom Tuhan. juga. Enggak, kayaknya enggak. Kayak Enggak ya pernah enggak. manusia, sekalipun dia istilahnya kayak Paulus, enggak pernah disebut Paulus Tuhan, Petrus Tuhan, enggak pernah dia label Tuhan di Kenapa Alkitab bisa? itu. Kenapa bisa? Ya, berarti definisinya Tuhan yang mempunyai sisi ilahi, artinya berasal dari sorga. Nah, Yesus kan berarti aslinya kan dari sorga. itu udah Roh terbukti Kudus kan? dari sorga. Berarti Anda sudah menduakan Tuhan. Karena Yesus Anda bedakan dengan manusia yang lain, bukan makhluk. Anda mengistimewakannya, bahkan menyetarakannya dengan Tuhan. Berarti Anda sudah menduakan itu. Itulah kekeliruan saudara. Begini tuh kira-kira Bang Juma. Jadi misalnya ada presiden kita, presiden mengutus seseorang, ya kan? Ini seseorang ini duta besar berkuasa penuh. Jadi ketika dia ngasih arahan, ya kita ngikuti arahan dia. Tapi bukan berarti kita mendoakan Prabowo, karena orang ini adalah utusan Prabowo gitu loh. maksudnya. Itu teori, tapi pada itu teori itulah fakta. Gimana Bang Juma? Tapi pada prakteknya kalian menuhankan kemudian perwakilan atau duta. Iya nggak masalah. Nah, ini definisi Oten, dalam definisi Oten itu nggak masalah. Ini masalahnya. Karena Anda menduakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya ketika Yesus datang, dia mengusung pengajaran tauhid. Apa itu? Satu Tuhan, bukan dua apalagi tiga. Amin. Amin pula, tapi menyembah Yesus. Nah, begini loh Bang Juma. Misalnya ada ini ya penggemar Bang Juma, apapun kata Bang Juma diikuti, ditaati. Nah, itu artinya menuhankan Bang Juma. Itu definisi menuhankan yang saya tahu. Salah. Bukan berarti harus maha kuasa dia. Salah. Yang dipahami oleh saudara Kristen kita itu adalah pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya turun ke bumi menjadi manusia. Itu. Ya, mayoritas memang begitu memahaminya. Nah, salah nggak itu? Saya nggak seperti itu memahaminya. Salah nggak itu? Salah. Nah, salah. Salah, Innalillahi wa inna ilaihi Tapi kan capek kita ribut sama teman-teman Oten juga kan. Ya suka-suka mereka lah. Yang penting mereka murid Yesus. Ah itu. Jadi Bang Juma pun jadi murid Yesus lah. Salah juga Anda ini kalau mengatakan nggak boleh kita menganggap diri kita ini murid Yesus ketika kita tidak pernah menjadi muridnya. Yang menjadi murid Yesus itu hanya Bani Israel. Tak ada di luar Bani Israel murid Yesus itu nggak ada. Masih ada lagi domba-domba. Masih ada lagi domba-domba. Pengikut Yesus nggak boleh. Pengikut Yesus. Pengikut Yesus nggak boleh disebut. Gimana Bang Juma sebutannya? Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yang di Injil itulah, yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Injil itu kan banyak, di Bible itu kan banyak Yesus. Bahkan yang keluar dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus juga putra Maryam yang menderita sengsara di bawah pemerintah. Oh, itu bukan Yesus itu. Mati dan dikuburkan dan bangkit. Oh, itu bukan Yesus. Anda salah. Anda salah. Itu bukan Yesus itu, Bang. Itu beda oknum. Oh, iyalah. Berarti yang saya maksud Yosua lah, Yosua Hamas. Ya. Beda oknum. Sekarang begini, Anda percaya nggak ketika Yesus berkata, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Anda percaya nggak? Gimana? Ketika Yesus berkata, aku memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang sudah tercatat, tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Anda percaya nggak? Aku harus pergi meninggalkan bumi. Iya. Ya memang pergi meninggalkan planet bumi kan? Iya, sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Apakah Anda percaya? Ah iya. Kan di surga sekarang Yesus. Berarti Yesus pergi tidak berkata sesuai dengan tertulis di kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, Efesus dan seterusnya. Betul? Memang di kitab Roma gimana tuh? Berat ini. Yang jelas ya udah pergi dari bumi ini kan, dari planet bumi. Iya, Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Apa kata kitab Mazmur? Yesus tidak mengalami kematian. Yesus tidak mengalami kematian. Oh. Di mana di Mazmur dikatakan Yesus tidak mengalami kematian? Mesias lah ya, karena belum ada Yesus. Di dalam Mazmur 118 nomor 17
18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 23. Waktu 118 tapi nanti baca. Nah, silakan Anda baca. 118. Silakan Anda baca. Ya, silakan Anda baca. Saya pingin dengar. Nanti saya baca. Jadi Kristen itu diusung dari kitab Efesus, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Sedangkan Yesusnya harus diusung berdasarkan kitab Mazmur. Ayo, baca dong, baca dong. Baca, baca. Baca, Bang. Mana suaramu? Kawan. Baca. Oh. Nantilah dibacanya itu sendiri. Iya, ampun. Kita harus baca sekarang supaya mata dunia memandang bahwa ternyata Yesus sudah berkata dia harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang telah digariskan Tuhan melalui kitab Mazmur. Kan begitu. Sebagaimana khotbah Petrus juga mengatakan hal yang sama, bahwa Daud telah menubuatkan tentang seseorang Mesias yang dibangkitkan untuk kaumnya Bani Israel. Apa itu? Jasadnya tidak mengalami kematian. Dia tidak ditinggalkan di kubur, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Kan jelas itu. Nah, Yesus berkata Lukas 24 nomor 30 nomor 44. Coba, Yesus sendiri mengatakan, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Begitu juga dia katakan di dalam Matius 24 nomor 26. Begitu juga yang dia katakan di dalam Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Yang telah tertulis berarti yang sudah tertulis. Kalau sudah tertulis berarti di perjanjian lama. Bukan yang baru akan tertulis. Berarti Paulus yang mendikte, mendogma, mendoktrin Yesus itu mati untuk menebus dosa, itu tidak ada itu dalam ajaran Yesus. Ya, mantap. Aku Boleh harus saya tanya Pak pergi. Suma? Boleh saya tanya? Boleh. Ya, Pak Suma, kenapa dalam Islam tuh banyak sekali dongeng-dongeng orang Kristen ada dalam Al-Quran? Kenapa Anda mengatakan itu dongeng? Ya, dongeng semua banyak dongeng itu. Boleh Kenapa Anda? Kenapa saya Anda bukan satu-satu? Boleh Ya. silakan. Seven Sleeper. Untuk penonton silakan buka, cari di Google Seven Sleeper. Nabi Apa Muhammad itu? menjiblak. Nah, ntar saya diturunin. Apa pula? Anda menuduh Apa pula menjiblak. kamu takut ya? Kamu takut? Saudara, Ya, kalau silakan. Anda menuduh menjiblak, berarti harus Anda berikan bukti dong. Ya, buktinya Di mana ada. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjiblak, kemudian menjiblak dongeng Iya, orang iya. Kristen masuk dalam Al-Quran. di mana itu pernah dia lakukan? Itu Di mana Nabiku pernah melakukan jiblak? Dia buta huruf, dia nggak bisa membaca, dia nggak bisa menulis. Anda mengatakan menjiblak itu dari mana dasarnya? Orang-orang Barat sudah memahami cerita itu, kisah-kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad itu, dan mereka mengaku itu adalah sejarah. Tapi begitu mereka tahu bahwa ternyata 1400 tahun silam sudah lebih dulu dituliskan dalam Al-Quran, dia membelokkan kemudian, oh itu adalah dongeng. Itu dongeng. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai dongeng, teman, Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, nonotnya dipotong, kemudian besar, dia kemudian dibunuh sama ciptaannya, itu dongeng. Tuhan kok dibunuh sama ciptaannya, itu dongeng, Bang. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaan? Itu baru dongeng. Dongeng itu. Ada Tuhan turun ke bumi, dibunuh, lalu kemudian hari ketiga merangkak keluar dari kubur. Kepada aku telah diberi kuasa. Tuhan diberi kuasa. Tuhan berteriak ditinggalkan oleh Tuhan yang lain. Itu dongeng. Kalau Anda menuduh
Quran dongeng, maka saya kembalikan kepada pernyataan saudara gitu. Oh, kabur. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad itu berdongeng, tolong kasih bukti gitu loh. Menjiplak, kemudian mengcopy paste kemudian dari kitab saudara, tolong kasih bukti. Seperti saya ketika saya mengatakan bahwa Lukas menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan penyelidikannya, saya kasih bukti. Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Contoh termasuk kitab Anda menjiplak peribahasa. Di mana itu buktinya? Coba kita lihat dalam 2 Petrus. Paulus sendiri penulis kitab saudara yang mengatakan bahwa benarlah kemudian pepatah yang berkata anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali kepada kubangannya. Nah, berarti kitab saudara sendiri yang menerangkan benarlah pepatah atau peribahasa yang berkata. Berarti kitab Anda menciplak peribahasa. Gitu. Benarlah kata peribahasa, siapa yang menabur akan menuai. Yohanes berapa itu, Bro? Berarti kitab Anda sendiri yang menjiplak peribahasa. Bukan firman Tuhan. 2 Petrus 2 nomor 22, nomor 21 sampai 22. Bahaya itu, Bang. Kalau Anda mengatakan sebuah pernyataan, apalagi berbicara mengenai akidah, tapi Anda tidak punya bukti, Anda dianggap penghujat. Kalau saya jelas, saya kasih data. 2 Petrus 2 jelas tertulis begitu. Benarlah peribahasa yang berbunyi. Nah, kan artinya dia menjiplak peribahasa. Bukankah begitu, teman-teman? Betul. Nah, gitulah. Saya sapa guru. Jadi, saya sapa guru dulu, ya. Silakan. Ya. Ingat ya, kita diskusi ini edukasi, bukan kebencian ya. Edukasi. Ya, selamat. Materi-materi kita tersaji di Al-Quran dan juga di Bible. Silakan. Ya. Selamat malam Bang Ahua di muka mionya. Bang Ahua selamat malam satu kali. Saya turunkan. Bang Viti Gusti, selamat malam. Saya turunkan kalau Termasuk hal yang ini host, termasuk hal yang tidak bisa diterima oleh nalar itu Tuhan ulang tahun kan gitu ya. Nggak bisa diterima nalar. Bukan kemudian kita merendahkan menistahkan. Nggak bisa diterima nalar. Kok Tuhan ulang tahun gitu. Gimana nalarnya bisa diterima itu kalau begitu? yang ulta itu makhluk, Bro, enggak manusia. Bukan. Yang ulang tahun kan? Iya, yang ulta. Pantas gak disembah itu? Ya gak pantas lah. Iya kan Bang Baal? Kalau mati? Apalagi sampai mati. Gantung pun bukan Tuhan itu, Bro. Gimana kalau dia matinya hanya sandiwara? Sandiwara doang? Gimana Bang Baal? Sandiwarakah semuanya ini? Enggak, saya cuma ngitung aja sudah ada 14 pasien tadi ini. B? Iya, saya 14 kok. Padahal saya ingin sekali melihat Bang Jumani tumbang gitu loh. Sehingga dikatakan, oh ini Bang Jumani penghujat, congor aja, saya bilang gitu. Tapi nggak ada, saya bilang, aduh nih kasihan sekali. Gitu aja dari saya Bang Juman. Ternyata udah 14 saya hitung Bang Juman. Tumbang semua. Gampang kok. Gampang kok. Silakan Bang Juman. So ini Garus Giat host. Ini yang Papua, mungkin yang Papua. Ya, mau diskusi dengan Bang Juman. Papua Wamena, selamat malam. Papua Wamena, selamat malam Papua.
Papua, Ibu kamionnya Papua. Papua. Bang Raja Bintang, syukran. Wen Rain, selamat malam. Aduh, kok jadi berhala semua. Jadi keunggulan agama Islam itu yang kita anut karena Al-Quran yang Allah wahyukan sebagai pedoman. Kenapa? Potensi yang kita miliki sebagai manusia karena adanya akal, kita bisa jadi apa saja. Bisa memiliki keyakinan apa saja, kepercayaan apa saja. Karena potensi kita itu adalah memiliki kehendak bebas. Itulah kita manusia. Tetapi oleh karena adanya Al-Quran, bagi orang yang berakal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru watazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ya, itulah Al-Quran. Jadi kalau kita berakal sehat, maka kita bisa jadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Kenapa? Karena Al-Quran itu identik dengan akal. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Itulah ayat suci Al-Quran menjelaskan itu. Makanya tadi di awal saya katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Itu nggak ada paksaan, karena di Islam itu tidak ada yang istilahnya kita melakukan sebuah amalan yang mengada-ngada, yang kita buat-buat sendiri. Tidak ada dasar perintahnya. Kalau di Islam itu apa yang kita lakukan semua ada dasar perintah dan ada dasar larangannya. Karena itulah tidak dipaksakan, udah jelas kok. Udah jelas kok Islam itu maksudnya. Udah nyata kok kebenaran Islam itu. Udah nyata kok orang yang benar dan orang yang salah itu yang mana. Maka tidak ada lagi paksaan. Tidak ada paksaan, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi tidak ada kemudian di Islam itu berat, tidak ada di Islam itu sulit untuk dipahami. Semua sudah diterangkan oleh Allah. Maka tidak ada paksaan untuk itu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Maka setiap dialog atau diskusi atau debat lintas agama, ya marilah sama-sama kita belajar, mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang ada di dalamnya, supaya waktu kita ini terisi dengan bermanfaat. Dan yang terpenting jangan lupa follow channel Zulkifli Mabas. Kan gitu, subscribe channelnya. Lanjut. Lanjut teman-teman, silakan. Ya, silakan Yakub, dibuka mute-nya Yakub. Silakan. Ya, salam. Ya. Ya. Ya, saya mau nanyakan kepada Bang Juma ya. Karena di Nasrani ini, saya jujur saya bukan Kristen, saya Nasrani. Di Nasrani ini adalah satu pemahaman yang hanif. Tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Isa dan Masihu, beberapa denom kekristenan itu akan banyak dan banyak terjadi yang kami bidatkan. Artinya banyak yang menyelewengkan Isa dan Masihu itu sebagai Tuhan. Sedangkan di kami, beliau adalah sebagai orang nabi. Nah, yang saya pun tanyakan, tadi bicara Bang Juma di Islam itu tidak sulit. Yang saya juga mau tanyakan, ada beberapa hadis, informasi yang saya dapat, bahwa Islam itu akan ada 70 golongan. Cuman satu golongan yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad. Itu yang 69 lagi atau golongan itu denom itu kemana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, kalau saya ya secara pribadi memahami, karena
Nabi Muhammad itu kan diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Di ayat lain dikatakan, Qul ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Berarti umatnya Nabi Muhammad adalah seluruh manusia yang ada pada zamannya dan sampai hari kiamat. Itu umatnya Nabi Muhammad. Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Berarti umatnya adalah secara umum seluruh umat manusia yang ada pada zamannya dan sampai hari kiamat. Nah, inilah kemudian manusia ini yang dikatakan terpecah menjadi 72 golongan. Itu abangku, dan hanya satu yang selamat, yaitu golongan Islam. Itu yang saya pahami. Yang saya tanyakan adalah beberapa golongan yang ada di Islam sendiri, seperti Syiah, Ahmadiyah. Sekali lagi, saya sudah menjawabnya. Saya tidak memandang bahwa itulah yang kelompok yang dimaksud. Satu golongan yang selamat itu adalah mereka yang berpegang teguh kepada syariat la ilaha illallah, hukum la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Semuanya akan selamat. Yang tidak selamat itu adalah umatnya yang di luar daripada kelompok tersebut. Kan tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa seluruh umat manusia di zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, sampai kiamat, itu adalah umatnya semua. 72 kelompok itu adalah di luar daripada Islam. Hanya Islam yang selamat. Umatnya di luar Islam itu tidak selamat. Gitu bang. Umatnya Nabi Muhammad itu bukan cuma Islam doang. Umatnya Nabi Muhammad itu adalah seluruh manusia yang harus kemudian kepada mereka Islam itu sampai. Yaitu sama Nabi Muhammad dan sama sampai hari kiamat. Itu semua adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa disebut kafir? Karena mereka ingkar terhadap nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Ingkar terhadap rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka disebutlah orang-orang di luar Islam itu sebagai kafir. Kenapa? Karena tadinya mereka ini diutus Nabi kepadanya bernama Nabi Muhammad, tapi mereka ingkar terhadapnya. Maka 71 golongan di antara mereka ada yang di luar daripada satu golongan ini, yaitu Islam. Bang Juma mungkin lupa ya. Mungkin Bang Juma lupa. Baginda Nabi Muhammad itu lahir di abad ke-6 atau ke-7. Artinya, sebagai pemahaman, diksi Islam itu ada semenjak zaman beliau. Nah, bahkan Islam sendiri mengakui nabi-nabi sebelumnya, seperti Musa, Daud, Isa. Dan saat itu belum ada diksi Islam. Yang saya tahu ada diksinya adalah maslam atau berserah diri. Jadi, untuk seluruh dunia ini, yang saya pahami ini masih debatable. Karena di Injil kami diterangkan situ akan lahir lagi. Muslim Pak, bukan Maslam. Iya, kalau bahasa Aramaiknya adalah maslam. Pemahaman tentang nubuatan Nabi Muhammad yang saya pahami itu adalah dari Bani Ismail. Seperti Anda ketahui, Bani Ismail kan mempunyai 12 suku besar tersebar di seluruh dunia. Begitupun dengan Bani Israel, sama 12 suku tersebar di seluruh dunia. Nah, maksud dari dunia ini adalah semua dari Bani Ismail. Sedangkan kami orang-orang Nasrani untuk Bani Israel yang tersebar di seluruh dunia. Begitu Bung Coba. Jadi gini Bung, ketika kemudian Anda menyebut diri Anda sebagai Nasrani, dalam bahasa Yunani Nasorios, berarti orang-orang yang berasal dari kota Nazaret. Kami bukan Nasrani tapi Kristen. Ya beda. Firdaus. Nah, ini ada saudara Yakub yang mengaku sebagai Nasrani. Nasrani itu kan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nasrani dan Kristen jauh beda. Iya memang betul. Firdaus. Waduh, lihat-lihatlah. Kalau Kristen itu pengikut Paulus. Kalau Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Kenapa lari dia? Betul. Karena perbedaan kami dengan orang Kristen jelas dalam satu pemahaman.
yaitu kami tidak mengakui Yesus dan Mesias itu disalib, dan kami juga tidak mengakui bahwa Yesus dan Mesias itu sebagai Tuhan. Beliau adalah sebagai juru selamat kami atau nabi. Kita bukan Kristen, begitu. Iya, dan itu juga diakui dalam Islam. Cuman ketika orang-orang Nasrani ini datang padanya, kemudian Nabi Muhammad, maka mereka kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kemudian mereka orang-orang Nasrani ini untuk beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Cuman syariatnya ketika Nabi Muhammad itu datang, syariat yang didatangkan oleh Nabi Muhammad itu jauh lebih sempurna daripada hukum-hukum sebelumnya. Nah, bagaimana Anda menyikapi ketika Yesus berkata, mudah-mudahan Anda juga imani kitab tersebut, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Apa yang Anda pahami tentang perkataan Yesus itu? Yang pertama. Yang kedua, hal-hal apa saja yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel kala itu? Begini Pak, kalau Anda mengutip dari Bible, saya kurang percaya, itu debatable. Tetapi kalau Anda mengambil dari suatu Injilnya Yakobus, di mana dikatakan di situ akan lahir lagi dari seorang pimpinan dari Bene Ismail, jelas sekali itu Bene Ismail. Artinya dua jalur Abraham ini adalah sama-sama pemimpin. Isa al-Masih atau Yesus dan Mesias adalah dari Bene Israel. Artinya untuk kaum Israel, baginda Nabi Muhammad untuk Bene Ismail, beliau untuk kaum Bene Ismail yang tersebar di seluruh dunia karena mempunyai 12 suku yang besar. Nah, kami sebagai umat Nasrani memahami dan mengimani beliau ada sebagai nabi karena memang ada nubuatannya. Cuman bukan untuk Bene Israel, hanya untuk Bene Ismail. Begitu. Oke, saya rasa kita tidak perlu terlalu jauh berdebat tentang ini. Penting saudara saya ini sudah mengakui bahwasanya bukan Kristen, Nasrani dan Kristen itu adalah berbeda. Itu sudah cukup bagi saya untuk sementara ini. Silakan mungkin dari narasumber Islam yang lain. Dinda Alif monitor. Aku monitor Gurunda. Ya, silakan Dinda. Silakan saya monitor dulu, silakan. Iya. Cuman ini Kang Baal dari tadi udah gatel dia. Baik. Oke, ya sambil apa ya? Ini sudah guru kami cukupkan. Sebenarnya artinya Bapak ini siapa namanya ketutup ya? Sorry. Oh, Pak Yakub. Maaf. Pak Yakub, tinggal Anda berani membuka diri, melembutkan hati, menerima kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi terakhir. Kan gitu. Karena seumat dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya itu jelas tertulis di dalam Al-Quran dikatakan sebagai umat terbaik. Sementara Yesus pernah berkata bahwa nanti di dalam Matius 21 nomor 43 itu akan dicabut dari bangsa Yahudi diberikan kepada bangsa non-Yahudi, kan gitu. Nah, memang kami sering bertanya sama teman-teman Kristen, coba seandainya teman-teman Kristen bisa mengklaim nubuatan Yesus ini, mana predikat sebagai umat terbaik dan menjalankan hukum Tuhan di sana? Kan selama ini belum ada, belum kami menemukan jawabannya. Dipindahkan, dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain, bangsa non-Yahudi, di mana bangsa tersebut akan menjalankan perintah Tuhan. Kan gitu kata Yesus. Nah, artinya tongkat kerajaan Tuhan itu sudah dicabut dari mereka, maka cari. Seandainya itu ada di Kristen, coba di mana mendapat predikat tersebut, kan gitu. Anda lupa. Nah, oh saya lupa, siap. Ingatkan, Pak. Israel itu tidak hanya suku Yahudi aja.
Oh iya. Nasrani, ada Ruben, ada Benyamin. Oh, kalau itu saya ingat Pak, Bani Nah, Israel, artinya- Bani Israel itu kan 12, ya kan, Betul. 12 Bani Israel. Nah, Betul. hak istimewa itu dicabut dari mereka, Nah, kan gitu, diberikan Anda mengutip- kepada bangsa lain. Kalau Anda mengutip dari Bible, saya sepakat itu debatable. Tapi saya tidak mengimani Bible, saya mengimani Injil. Di mana di Injil dikatakan keselamatan datang dari bangsa Israel. Artinya bagi kami, nabi kami terakhir adalah Isa dan Masihu. Baginda nabi. Saya juga percaya Pak, Nah, untuk artinya Bani Israel, Isa al-Masih itu nabi yang terakhir, kan ditutup. Makanya dia berkata, risalah kenabian untuk Bani Israel ini sudah ditutup, dicabut, diberikan kepada bangsa yang lain. Kan gitu tadi saya bilang. Nah di sini makanya kita cari gitu. saya ingatkan juga kepada Anda, ingat ya, Oh, Isa dan ingat Masihu lagi, siap. Yesus Kristus itu belum meninggal. Beliau masih ada di langit. Betul. Dan nanti datang lagi di akhir zaman sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi artinya pemimpin akhir zaman adalah Isa al-Masih atau Isa dan Masihu yang akan memimpin. Saya sepakat dengan diksi Muslim itu kekhalifahan karena tidak ada lagi batasan negara saat itu. Nah, disinilah satu literasi dari Injil kami yang memang menyatakan demikian. Kalau Anda mengutip dari Bible, saya tidak percaya karena itu tidak saya imani. Begitu, Alif. Kan tadi saya sudah bilang Pak, justru malah Bapak kan menguatkan. Makanya kalau Bapak menguatkan dan bahkan Bapak menerima kebenaran Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, apa alasan Anda menolak? Menolak untuk mengikrarkan gitu loh. Karena baginda Nabi Muhammad itu Nabi terakhir dari Bani Ismail. Berbeda. Iya. Artinya dua pemahaman berbeda. Karena Bani Ismail sama 12 suku, Bani Israel juga sama 12 suku. Jadi sama-sama Nabi terakhir. Nah inilah yang satu pemahaman yang harus Anda duduki dulu. Oke, baik. Ketahui begitu. Baik. Anda Pak Yakub percaya kalau Yesus atau Isa dan Masihu itu memang diutusnya hanya untuk Bani Israel? Ya, sepakat. Sepakat. Berarti Anda tidak termasuk. Kenapa? Lah kan tadi Bapak sudah sepakat. Dia itu hanya untuk Bani Israel. Begini Alif, orang-orang Nasrani Siap. yang ada di Asia Timur ini semuanya harus ada tarunan Bani Israel. Kebetulan kami dari suku Ben yang memang lari dari misionaris yang lari ke Jawa. Jadi orang-orang Nasrani itu ada dari Bani Israel. Oh, Cuma Anda bagian ada darah Israelnya ya, dari kedua belah suku itu ya. betul, bahkan banyak juga rekan-rekan kami yang saya tahu kayak Billy, Jordan itu mereka dari sana juga, keturunan. Tapi Oh. mereka masih dengan Baik. imannya yaitu Yahuda. Baik, terima kasih. Benar kata Al-Quran kalau gitu. Seperti tadi yang saya sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah itu jelas ya, Nabi Muhammad SAW itu dan umatnya diberikan gelar predikat sebagai umat terbaik. Nah di ayat terakhir bunyi kalimatnya, walau amanu ahlul kitab, walau aman ahlul kitab, seandainya para ahli kitab itu beriman, itu baik bagi mereka. Nah minhumul mu'minun, sebagian dari mereka banyak beriman menerima kenabian Rasulullah, wa aksaruhumul fasikun, sayang sekali kebanyakan dari antara mereka itu fasik, menolak. Ya contoh ya seperti yang sekarang ini, tapi itu kan hak Anda. Kami cuma menyampaikan dari kitab kami, kan gitu ya. Anda berusaha ya tetap memilih mengkultuskan kesukuannya, kan gitu. Padahal Nabi terakhir itu tidak membawa lagi tentang kesukuan. Betul, dia itu dari Bani Ismail, Nabi yang terakhir karena terhubung nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kan gitu. Tapi ketika dia diutus, misal di surah As-Sab ayat 28, 26, 28 di situ katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia.
Nah, seluruh umat manusia. Sementara tadi Yesus sendiri hanya untuk Bani Israel. Bahkan dia kan berkata, tapi saya tidak bisa mengutip dalil lagi karena Anda tidak percaya dengan Bible. Anda punya kitab sendiri, gitu. Iya, yang saya menggarisbawahi nas di sini adalah Bani Ismail berlakunya, bukan nas untuk Bani Ishak. Inilah beberapa pemahaman. Karena di kami pun nubuatan tentang baginda Nabi Muhammad itu jelas ada, makanya kami mengimani. Bahkan saat beliau masih hidup, beliaulah yang melindungi kaum kami. Karena sebagai pemahaman dari literasi kami, istri pertama baginda Rasulullah adalah seorang Nasrani yang Hanif. Jadi inilah suatu pemahaman yang menjadikan suatu literasi bagi kami bahwa baginda itu memang untuk Bani Ismail. Itu pendapat, iya. Tapi beliau orang yang pertama kali mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sayyidah Khadijah itu wanita dan orang pertama yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Itu poinnya di situ, Pak. Poinnya di situ. Karena memang inilah nabi yang terakhir. Kalau Anda memang mengaku benar-benar Nasrani, memiliki banyak kitab, tentu Anda paham sejarah bagaimana banyak dari kalangan bangsa Yahudi, mereka datang berbondong-bondong ke tanah Arab untuk menanti nabi yang terakhir. Menantikan nabi yang terakhir. Karena nanti akan terbit di sana. Kan gitu. Bahkan di dalam Ulangan 32 juga nomor 3 kan juga dijelaskan kan gitu ya. Dan seterusnya kan. Nah, tapi di antara mereka yang datang ke sana ada salah satu tokoh yang karismatik yang di dalam Islam disebut sebagai dia Rabi Yahudi, Abdullah bin Salam. Dia banyak pengikutnya. Yang lain tahu bahwa ini nabi terakhir ternyata bukan dari suku mereka. Nah, karena bukan dari suku mereka, mereka banyak menolak. Dan ketika Abdullah bin Salam karena memang hidayah hingga padanya, pengikutnya pun berbalik gak mau. Karena apa? Karena dia itu bukan dari suku mereka, kan gitu. Jadi memang masih fanatik tentang kesukuan. Dan kalau kita lihat memang ajarannya untuk Bani Israel rata-rata, kan gitu. Tidak untuk seluruh umat manusia. Nah, tapi memang sudah ketentuan dari Tuhan bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir diutus untuk seluruh umat manusia, gitu. Hanya kamilah kaum yang satu-satunya yang memuliakan baginda sebagai seorang nabi, berbeda dengan Yahudi dan Farisi atau Saduki. Jadi, pemahaman tentang nubuatan Nabi Muhammad saat itu bukan ada di Mekah, sebenarnya di Syam. Saat itu belum ada negara Arab. 2 pemahaman yang harus Anda pahami. Beberapa literasi dari Injil kami yang memang setingkat hadis atau Talmud dikatakan bahwa rabai kami bertemu dengan baginda Rasulullah saat beliau masih remaja. Ini menyatakan dia nabi untuk Bani Israel. Iya, Bu Khairul. Bani Ismail. Waktu di Syam, pergi berdagang ke Syam itu. Iya, Pak. Di sini kita poinnya sudah dapat sebenarnya. Iya. Jadi artinya 2 pemahaman tentang hal ini dinyatakan di dalam kitabnya Rabi Bujairo. 2 nabi terakhir itu memang ada. Pertama adalah Isa Al-Masih itu memang terakhir dari Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah nabi terakhir dari baginda jalur Ismail. Makanya saya sepakat dengan Bang Juma. Semua denom-denom atau golongan yang tidak memuliakan baginda itu adalah sesat. Termasuk Syiah mungkin ya. Jadi artinya 2 pemahaman hal ini tentang siapa nabi terakhir itulah debatable antara Muslim dan Nasrani. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang memahami bahwa Yesus itu akan turun lagi bukan sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Inilah letak perbedaan antara 2 pemahaman tentang Isa Al-Masih. Baik, mantap. Pak, izin tanya gini aja deh, kan Pak Yakub termasuk tadi percaya kalau Isa Demasiho itu dia tidak mati di salib ya? Iya, sepakat. Dia selamat dari penyaliban itu ya? Iya, betul. Mantap. Ada literatur sendiri, Pak? Ada 2 yang memang menyatakan kalau literasi yang memang Anda pahami di Barnabas ada, ya di Yakobus ada. Cuman perbedaan dengan Muslim, beliau itu diselamatkan bukan di Taman Getsemani atau diangkat langsung di pas penangkapan. Beliau itu diselamatkan berlari ke
Al-Quds atau Ben Himikadas atau sekarang Al-Aqsa. Disitulah berterbang antar bumi dan langit. Ini juga tervalidasi oleh baginda Nabi Muhammad yang saat melakukan mi'raj itu di Al-Aqsa, bukan di Taman Getsemani. Begitu. Iya, dia ke sana karena di situ tempat para nabi. Beliau bahkan disebut namanya sholat sunnah tahiyatul masjid di sana, dan sholat di tempatnya para nabi Bani Israel sebagai bentuk penghormatan juga, kan gitu ya, beribadah di sana. Tapi ya bagus sih di sini memang bagusnya tuh begini ya. Ada ternyata ketika Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Poinnya adalah innaladina khatalafu fihi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang itu berselisih tentang berada di dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib itu. Ketika Al-Quran menyebutkan demikian, ternyata ada yang mengaku sebagai pengikut Yesus atau Iso, itu memang mengakui dia itu tidak disalib. Lagi-lagi kami hanya menguatkan sebagai muslim bahwa perselisihan itu benar-benar ada. Bahkan kalau kita lihat sih sebenarnya sejarahnya itu di abad kedua juga ada beberapa pendapat kan. Ada yang menyebutkan Simon dari Kirene yang disalib, ada yang melihat ada juga sekte Gnostik itu yang mengatakan bahwa hanya penyaliban saja, dia menontonnya sambil tertawa dari atas padahal dia tidak disalib kan gitu. Ada beberapa sekte dan termasuk Bapak juga bagian dari perbedaan-perbedaan pendapat itu. Lagi-lagi ini tentang bahwa Al-Quran itu benar. Padahal Allah mengabarkan, engkau tidak pernah membacanya kitab terdahulu sebelum ini, wahai Rasulullah, kan gitu. Dan engkau tidak berada di sampingnya. Makanya Al-Quran menyebutkan, dalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah bagian dari kabar-kabar gaib, maksudnya wahyu, yang Allah wahyukan kepada engkau. Padahal engkau tidak berada di sampingnya pada waktu itu. Dan ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Gitu. Iya, artinya apa yang ditulis di Injil itu memang dibenarkan oleh Quran. Artinya kamilah orang-orang Nasrani yang meyakini terlebih dahulu, baru baginda Nabi Muhammad memvalidasinya. Nah, inilah satu pemahaman literasi perbedaan dari dua nabi yang dari Bani Israel dan Bani Ismail. Itulah yang menjadikan pemahaman dua nabi terakhir. Jadi memang kita debatable dalam hal ini. Cuman dari dua pemahaman nas ini menjadi suatu pemahaman yang salah. Nas di sini manusia, betul untuk seluruh dunia. Sepakat, tetapi Bani Ismail itu sangat besar, ada 12 suku. Bani Israel pun sangat besar, ada 12 suku. Nah, tersebarlah di seluruh dunia ini. Mungkin itu yang disebut nas, kalau menurut versi kami, begitu. Loh, justru gini loh Pak, Al-Quran itu datang banyak sekali mengingatkan para ahlul kitab. Di mana dalam penjelasan Imam Syafi'i, ahlul kitab itu kan adalah mereka baik dari kalangan Nasrani maupun Yahudi yang dari keturunan atau Bani Israel kan gitu. Menjelaskan, wahai ahli kitab, telah datang Rasulmu, seorang Rasul untuk kalian. Fa'aminu billahi wa rasuli, kamu itu harus beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Diikuti, kan gitu. Tapi ya tentu ini kabar, sebuah informasi tentang kebenaran. Bahkan Al-Quran akan menyebutkan bahwa ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka itu mengenal loh tentang Nabi yang terakhir ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi sangat familiar untuk Nabi terakhir. Makanya terima itu Nabi, kan gitu. Terima. Nah, artinya memang Al-Quran itu mengabarkan bahwa nanti dari kalangan mereka itu akan banyak alasan ya. Seperti yang diskusi kita ini kan gitu. Maksudnya Bapak ya selalu ya itu biarkan untuk mereka. Pokoknya Bani Ismail aja kan gitu ya. Karena Anda masih fokus kepada kesukuan. Ketika tadi Anda mengaku bahwa Anda pun masih ada darah dari ke-12 Bani Yakub gitu kan. Bani Israel itu kan gitu. Ya di sini susahnya. Ini cuma membuktikan kebenaran Al-Quran saja kan gitu Pak. Oh gini aja deh Pak, kalau begitu saya tanya. Menurut Anda Pak yang mengaku sebagai Nasrani, pendapat Anda kalau Kristen itu termasuk apa Pak? Di zaman Isa dan Masih itu ada, dia tidak pernah sekali mengucapkan kata Kristen.
dan tidak ada gereja saat itu. Inilah suatu diksi pemahaman yang salah bagi kaum Beni Romawi ya, atau Beni Yunani, yang menyatakan bahwa Yesus Masih itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, siapa yang menyelewengkan? Ya, Anda tahu sendiri, adalah Saulus. Dialah yang pencipta diksi Kristen. Bagi kami mereka adalah bidat. Begitu. Oh, baik. Terima kasih. Anda sudah paham ya berarti ya. Maksudnya sudah tahu betul bagaimana ajaran yang menyesatkan atau menyelewengkan dari ajaran ISO itu sendiri. Keluar dari ajaran ISO itu sendiri. Oke, saya izin menyapa dulu ini yang baru naik nih. Love. Kasihan dari tadi pada turun naik terus, nggak disapa. Ini Love dulu, monitor. I love apa ini? I love Bang Sobata. Selamat pagi sudah sekarang. I love Bang Sobata. Dibuka mute-nya dulu. Kok suara saya double ya? Bang Ari saya turun dulu naik lagi. Suara saya double. Aman. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gruda. Waalaikumsalam. Bang Baal, Ustaz Arif. Iya bang. Ya, I love Bang Sobata. Agamanya apa Bang? Ya saya Kristen. Oh iya, silakan Ustaz Alif. Waduh, baru aja aku nanya Kristen udah ada Kristen. Bang, abang tersesat bang. Abang itu mengikuti ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tapi tanya dulu, kali aja di Kristennya beda. Dari Kristen mana bang? Protestan. Oh Protestan. Kamu termasuk yang percaya kalau Tuhanmu pernah mati? Percaya. Oh ya bener Pak Yakub ini yang tadi Bapak sebutin ini Pak. Masa Tuhan mati? Dia kan mati cuma dagingnya aja, bukan rohnya. Aduh. Ya sama lah kayak kita. Mati itu terpisah roh dengan jasad. Dia kan Tapi kan dagingnya juga daging Tuhan. Dagingnya juga kan daging Tuhan kan? Dia kan 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, ini juga diulang lagi kayak kemarin. Donatur kan? Yesus yang 100% manusia adalah 100% Tuhanmu kan gitu. Ya. Lah iya, jadi Tuhanmu 100% manusia. Karena Tuhanmu sudah menjadi daging. Lalu dia mati ketika disalib. Ya. Ya ini benar kata Pak Yakub, ini yang mengikuti ajaran sesat ini kayak gini. Si Yakub yang ngajar sesat itu. Mungkin orang-orang Kristen sering minum obat sakit kepala ya. Karena tidak ada satupun di dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang Tuhan. Dikatakan oleh Zakaria dia adalah hamdalah, artinya hamba Tuhan. Nah, kalau dia 100% manusia, selamanya dia akan 100% manusia. Tidak pernah dia akan menjadi Tuhan. Perbuatan ajaib atau mukjizat yang beliau praktekkan di dunia ini, itu adalah dengan izin Elohim, bukan mau dia sendiri. Aku boleh nanya sama kamu. Oh silakan. Yesus lahir dari berhubungan intim atau tidak? Tidak. Ya udah, dari firman Tuhan Allah kan. Betul, sepakat kalau itu. Ya udah, jangan kau samakan. Muslim juga sepakat. Daging firman Allah. Allah yang mana saat ini? Ya Bapak di surga Allah. Allah yang mana itu? Itu ditanya Allah yang mana? Ya Bapak di surga lah. Cemana kau? Tewas maksudnya. Ya, boleh bilang tewas. Nah, Tuhan Yesus Kristus sebagai orang Kristen yang percaya kepada satu Allah yang benar. Dia yang awal dan akhir. Siapa? Ya, sesuai perkataan Sang Firman, kitab suci.
Betul. Artinya Tuhan yang kekal. kalau Tapi Anda menerima si Yakub ini bukan Kristen ini Muslim ini. Saya Kristen, saudara. saya bukan Muslim, saya Nasrani. Saya luruskan ya. Kalau Yesus itu sebagai 100% manusia, betul saya aminkan dari sekarang. Nah, Tapi dia bukan Tuhan. Dia menyembah Tuhan yang agung. Yaitu Kalau Elohim. Filipus bersaksi, kenapa kau tidak pernah baca dalam Alkitab, saudara? Yang Tunjukkanlah mana Bapa itu kepada kami, dan kami bisa merasa puas. Filipus mewakili seluruh manusia loh. Kenapa kau tidak pernah belajar tentang Filipus? Filipus yang mana coba? Kau buka dalam 1 Yohanes, kau baca di situ. Nah, inilah perbedaan antara Nasrani dan Kristen. Di mana kami tidak memakaikan Bible, kami menggunakan Injil. Yakub, Dua literasi Injil dan Bible itu berbeda. Injil Kalau menggunakan kalian bahasa tidak Arab, mengenapi ya. Sedangkan Bible menggunakan para bahasa nabi dan Romawi. rasul-rasul. Jadi berbeda pemahaman. Kalian mengurangi dan menambahkan ayat Alkitab, dan itu nyata. Kalian percaya kalau Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang awal permulaan. Sekarang saya bertanya, yang berkata siapa? Sang Firman atau Tuhan Allah? Kau bisa menjawab enggak? Kalau Allah pencipta langit dan bumi, saya percaya. Tapi bukan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Kau tidak mendengarkan perkataan Sang Firman, yaitu yang diutus anaknya ya. Semua orang percaya Mesias. Engkau percaya Mesias enggak? Percaya. Mesias itu ada 3 golongan. Nabi. Iya. dan Mesias raja. palsu. Mesias palsu. Tidak. Artinya tidak. Mesias ini Kita adalah sudah seorang tahu manusia, kalau bukan kau sudah Tuhan. bilang 3 Mesias itu Mesias palsu. Jangan nyerocos Artinya- gantian Putra Sil. Kalau orang ngomong jangan dipotong. Ini benar ini. Bagaimana kau bilang 3 Mesias? Mesias 1 kok. Ini putra kurang tahu ya artinya Mesias itu apa ya. Definisi. Mesias yang diurapi, yang diberikan kekudusan atas langit dan bumi. Dia yang awal dan akhir. Apakah Tuhan pernah diurapi? Wahyu diturunkan kepada Palestina, yang diartikan dengan bahasa Israel yaitu Theos. Bahasa Indonesia adalah Sang Firman, perkataan Tuhan Allah itu. Kalau perkataan Tuhan betul saya sepakat. Tapi Yesus bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Yang berkata Sang Firman, kau tidak percaya perkataan Sang Firman. Kau punya Mesias ada 3. Seperti 3 orang Mesias yang masuk dalam goa keluar darah-darah. Inilah dua pemahaman Binang yang sangat siri kapur. kekristenan ya. Yakub, Yang saya pahami, kekristenan itu ada 2 saat itu ya. Kekristenan Yakub. Assyria atau yang Islam dan kekristenan Katolik. Kalau Protestan itu Yakub. adalah Denom. Yakub. Oh Yakub, Ya, aku boleh nanya sama kau. ya silakan. Pernah nggak Yesus berkata sama orang-orang Paris, orang Israel, kalau kau melihat aku, berarti kau melihat Bapakku. Aku dan Bapakku adalah satu. Pernah nggak kau baca ayatnya itu? Kalau ayat itu di Bible mungkin ada ya, tapi kalau di Injil tidak ada. Udah ngarang Yang ada kau. perkataanku adalah perkataan dari Bapa. Itu yang benar. Apa yang saya ucapkan itu ucapan dari Bapa, bukan dia melihat Bapa. Tidak ada diksi itu. Kau berkata perkataan Bapa, dan kau berbicara tentang perkataan Bapa. Perkataan Bapa itu apa? Ya firman. Ya, kenapa kau mengurangi dan menambahkan? Tadi saya bertanya, itu yang salah di situ. Nah, artinya Terima kasih. pemahaman tafsir tentang firman dengan Nasrani dan Kristen itu berbeda. Firman itu adalah pewahyuan atau perkataan yang disampaikan. Apa yang diucapkan Bapak itu yang diucapanku. Itu yang ada. Tapi kalau melihat Bapak melihat aku itu tidak ada. Itu perbedaan tafsir di dalam pemahaman literasi di Injil kami. Bang Putra, Tanya ayat Alkitab. Aduh, ini harus diajarkan dulu. Yang mengurangi ayat Alkitab dan menambahkan itu adalah penyesat dan antikristus. Jangan kau samakan diri kau dengan pengikut antikristus ya. Itu sangat bebal. Karena sudah ditegur 2 kali nih. Ini yang ketiga kali nih. Masih mau lanjut berdiskusi atau kita ngobrol-ngobrol santai aja nih? Ya silakan, Anda kan pengikut Paulus. Silakan, ngobrol silakan. Rasul Paulus, dia menceritakan dibenarkan oleh iman, sebab hukum Taurat sudah tergenapi, tetapi tidak dibatalkan. Dan engkau tidak tahu tentang perjalanan Paulus, perjalanan Rasul Petrus saat saya bertanya, kita dimitrai oleh Kristus. Di dalam ayat manakah kita tertulis dalam pemeteraian itu?
perkataan Paulus atau perkataan Petrus? Kau bilang kau belajar Alkitab, nih saya tanya kau ini. Justru Paulus lah yang membatalkan hukum Taurat. Aneh kan? Sebab itu kau tidak mendengar. Saya bertanya apa, kau menjawab apa. Sudah bang, lanjut aja, kita diskusi santai aja. Ya silakan. Mana ada yang membatalkan hukum Taurat? Digenapi. Saya lupa ayatnya. Cuman Alif mungkin bisa tahu. Paulus itu membatalkan hukum Taurat itu di mana? Berarti kok Di enggak? Korintus. Efesus 2 nomor 15. Oh, nyamar Efesus. kau. Di Efesus, betul. Kamu baca Efesus tuh. Kau nggak Kristen, kau Muslim, kau ngarang kau itu. Saya Kristen. Kau ini Aku Nasrani. menghakimi saya dengan apa yang tidak terlihat, sebab Allah dengan Allah itu berbeda. Si Yakub ini bukan Kristen. Dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau Aku memang Palestina bukan itu Kristen, aku Allahnya Nasrani. itu pakai bahasa mereka, yaitu Allah. Kalian mengerti nggak? Woi, orang Indonesia sedikit dong. Nah, diksi Allah itu loh untuk orang Islam, ya. Orang Nasrani itu bilangnya Elohim atau Eloa. Jadi Anda jangan mencampur adukan pemahaman. Bukankah Tuhan Anda Yesus? Belum sadar-sadar juga nih orang-orangnya. Tuhan bilang kita belajar mengasihi di seluruh bangsa. Kalian minoritas enggak? Kenapa? Kau tidak terima dari saudara kamu punya pembicaraan gitu. Padahal kalian tahu loh, hati kalian tahu, tapi kalian nggak mau kalah gitu. Sebab iblis ada di tengah-tengah kalian, dia akan mencuri perkataan firman berulang-ulang. Tapi kalian Karena nggak sadar. bagi kami kaum Nasrani, Yesus Kristus itu adalah Nabi, bukan Tuhan. Itu perbedaan kamu dengan saya. Kalau kau percaya di Nabi, kenapa kau tidak menghadapi perkataan sang firman? Dari setiap rasul-rasul, nabi-nabi yang dibenarkan, kenapa kau tidak menghadapi perkataan sang firman, baru kau menggenapi perkataan manusia untuk berbuat dosa? Sebab pada ayat Alkitab mengatakan seperti demikian. Banyak orang yang mengusir setan demi namaku, itu mereka diusir. Itu saya tidak buka Alkitab, tapi yang saya masih ingat seperti begitu, saudara. Sebab saya juga masih belajar. Iya, silakan. Itu kan tafsir Anda yang diangkat dari Ya, kita. sebab Sedangkan saya juga tafsir Anda dari Injil. Bagaimana aku mau melupakan, sebab itu baik. Nah, disinilah pemahaman orang-orang Kristen tentang Nabi yang dipercaya sebagai Tuhan. Bahkan mengenal satu diksi Roh Kudus. Pemahaman yang lari. Iya. Inilah dua denom di dalam kekristenan yang memang menyatukan pemahaman secara berbeda. Ada yang menyanyai Dwi Tunggal di mana Roh Bapa dan Roh Anak. Orang Katolik adalah Roh Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Nah, inilah menjadi suatu denom di dalam pemahaman orang-orang Kristen tentang salah kaprah, tentang ajaran-ajaran yang diambil dari kitab suci Injil. Mungkin Anda harus banyak belajar ya. Silakan rekan-rekan Muslim, saya mau mempertanyakan nama Tuhan kita. Teslah iman saudaramu dan engkau. Saudara, Tuhan kamu siapa, saudara? Yang sekarang yang kamu percaya? Ya Elohim. Elohim. Kalau saya, Tuhan saya, Allah saya, Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kau mencari di Israel ya selama ini ya. Terima kasih. Ini maksudnya kalau putra Tuhannya 3, kalau Pak Yakub Tuhannya 1. Nah itu bedanya. Pribadi dari Tuhan. Jangan kau mengurangi, itu tidak terpisahkan. Sebab itu mempunyai kuasa yang sangat dahsyat. Ya begitu saudara, itu yang saya belajar. Sebab semua rasul-rasul yang kita para nabi semua percaya kepada satu Allah yang benar ya. Tak tahu ini kalian dari denom-denom mana, saya juga nggak tahu. Iya, Ya, ngakunya 1, tapi di dalamnya ada 3. Datang sang firman aja kalian mengurangi, itu yang saya juga ada pikir-pikir. Ibaratkan kau bilang kau punya cewek 1 padahal ada 3 gitu loh. Kau punya kasih itu begitu besar, bukan cewek. Kau jangan kau samakan Tuhan dengan manusia, apapun yang ada di dunia di bawah sini nanti kau terkutuk. Coba aku tanya Bang Yakub dulu. Bang Yakub, izin tanya Bang Yakub. Bang Yakub, Yesus atau Nabi Isa itu orang mana Bang Yakub? Ya orang Israel yang bersuku Nasaret. Orang Israel. Oke. Terus Nabi Isa atau Yesus itu menggunakan bahasa apa untuk pengajarannya? Sehari-hari beliau berbahasa Aramaik atau berbahasa Suryani. Aramai. Oke. Kitab Anda, pedoman Anda bahasa apa?
Aramaik. Aramaik, kitabnya Aramaik. Putra, Yesus orang mana, Putra? Ya, sesuai kelahirannya. Biar cepat kelar Putra jawab aja Yunani gitu. Orang Yahudi, kebenaran datang dari Yahudi. Terus kitabmu bahasa apa, Putra? Ya, bahasa Indonesia. Sebab itu ada yang dikurangi. Dan yang mengurangi itu akan mendapatkan apa yang mereka tulis. Sebab perkataan Sang Firman itu kekal. Ya udah beda jauh sama Pak Yakub kalau gitu. Dalam Alkitab jangan cari tempat lain. Sebab engkau tidak akan mendapatkan hal yang engkau pikir itu. Itu berbuat jahat saya pikiran kau itu. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Beda jauh. Yesus itu orang Nazaret, dia berbahasa Yunani, berbahasa Aramaik. Kitabnya Bang Yakub bahasa Aramaik. Yesusmu bahasa orang Yunani, berarti bahasa kitabnya Yunani soalnya. Kami mengikuti suara apa? Mengikuti bahasa ibu. Kalau mama kami bahasa Indonesia lah isi kitab kami. Iya, Mama Yesus orang mana? Iya, Bang. Mama Yesus orang mana? Mama Kalau Yesus kau tahu orang mana? bahasa Israel, kau bisa dengan lantang Mama satu Yesus- paragraf saja kau berbicara tentang bahasa Israel. Saya akan mendengar dan Mama kau Yesus orang mana? Mama Yesus orang mana? Jangan cuma kau bilang Elohim, Elohim, baru kau tidak tahu itu maknanya apa, terjadinya seperti apa. Itu Udah bahaya. diam dulu lah, Putra lah, diam dulu. Aku mau tanya Bang Yakub, izin Ustadz, nanti mungkin Ustadz bisa untuk membuka apa namanya kita untuk membuka wawasan kita semua juga. Karena saya juga pernah diskusi sama Bang Yakub. Ternyata Ustadz, setelah saya diskusi itu satu poin yang saya dapat, Bang Yakub ini meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi di akhir zaman itu sebagai nabi atau membawa syariat baru. Itu Ustadz. Kira-kira gimana Ustadz? Mungkin Ustadz Alif lebih detail untuk berdiskusi ini. Oke. Iya, seingatku Pak Yakub ini dulu itu namanya aku lupa loh, bukan Pak Yakub. Mungkin Bapak kalau mau konfirmasi boleh atau klarifikasi ya. Dulu Pak Nasrani siapa lah, aku lupa namanya itu yang Nasrani. Kalau dulu Amran, ada Amran namanya dulu. Aku pernah ketemu juga, Bukan, tapi bukan. katanya beliau bukan juga. Oh bukan. Pak Alif, Bukan. Jadi sebentar, saya ingin jawab dulu ya. Iya, Gini. iya. Kesaksian Kedatangan siapa, Nabi ya? Isa alaihissalam, oh ya Pak Esau ya. Nabi Isa alaihissalam itu datang kedua kali itu bukan membawa syariat baru, bukan. Jadi bukan berarti dia kenabian mendapatkan wahyu baru dan sebagainya. Dia itu hanya mau menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Makanya dikabarkan oleh Nabi kami, beliau itu datang akan turun nanti kedua kalinya, bahkan disebutkan lokasinya di Menara Baidoh, Masjid Menara Baidoh itu sekitar Damaskus Suriah daerah sana. Datang di waktu subuh, dia datang sholat menjadi makmum dari Imam Mahdi kan gitu. Dia sholat, artinya di situ sudah jelas tidak membawa syariat baru. Ibadahnya mengikuti ibadah yang sudah disyariatkan oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW kan gitu. Nah, apa tugas dia yang paling prinsip dikabarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah itu satu, wayuk sirus solab gitu kan. Dia itu akan menghapuskan penyaliban. Jadi doktrin penyaliban itu yang selama ini Putra, siapa di love ini, pokoknya oten-oten kalian yang selama ini mengagung-agungkan penyaliban itu akan dipatahkan oleh dia, kan gitu. Lalu dia itu akan membunuh babi. Konsep tentang makan babi itu akan dibantah oleh dia, dan dia itu akan memakmurkan zakat dan menghapus jizyah kan gitu ya. Jadi memakmurkan zakat artinya memang hukum Tuhan ditegakkan, syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika hukum Tuhan itu ditegakkan, keadilan terjadi, tidak ada lagi orang miskin. Karena apa? Karena makmur bumi ini kan gitu, mengalami fase kemakmuran. Nah di situ karena hukum Tuhan ditegakkan, ya konsep menyembah dia, menuhankan dia itu akan dipatahkan itu menurut penjelasan dari Islam begitu. Ya, itu kesaksian Muhammad itu benar itu. Silakan Pak. Udah, terakhir diam dulu, kamu nyimak dulu karena jauh kitabmu itu. kalau kitabnya orang Muslim Yunani ini soalnya. pintar debat kursi. Ya, Alkitab nyimak saya, dulu. Alkitab saya. Gimana sih?
Kita Iya, iya, makanya nyimak dulu. Mana kau Makanya menghalangi nyimak, saya? ya nyimak. Sebab iblis Ya itu udah, ada di nyimak dulu. tengah-tengahmu. Dan nyimak dulu. Silakan Bang Yakub. Ya baik. Mungkin di sini dalam pemahaman datangnya di akhir zaman, saya sepakat ya. Cuman memang ada dua tugas yang beliau memang belum dilaksanakan. Satu adalah membunuh masa dagala, kedua adalah menghukum orang yang menuhankannya. Saya koreksi apa yang disebutkan Alif tadi, bahwa pahyuan itu tidak akan lagi ada. Ingat ya, setelah terbunuhnya masa dagala, itu akan terjadi suatu peristiwa besar lagi yang mencakup dunia ini, yang mengancam umat manusia, yaitu dengan kedatangan Gog dan Magog. Artinya, literasi ada menyebut adalah Yajud dan Majud. Tidak ada seorang nabi pun yang bisa membunuh kaum tersebut. Maka Isa dan Masih itu bermohon kepada Elohim. Artinya pewahyuan itu tetap turun. Artinya apa? Doa beliau itu dikabulkan. Dengan didatangkannya adalah hujan sehingga makhluk itu habis. Itu mah literasi hadis, Pak. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu ini dengan ya. sembarangan. Bang Yakub tadi saya sudah sampai. Sebentar ya. Kau ini aduh. Tidak tahu perkataan itu kau tidak. Dua pemahaman tentang artinya. Kau kira kau sudah membela laut seperti Musa? Aneh sekali kau otaknya ini. Putra, diam dulu Putra. Kamu kan punya 3, sabarlah. Dua pemahaman tentang adanya syariat atau aturan. Kau tuh nggak Kristen lagi, kau udah Muslim kau itu Yakub. Melanggar Bukan Kristen, aku bukan Muslim, aku Nasrani. Coba gantian, jangan kayak pasaran, gantian. Kau ngaku-ngaku kau. Jadi Udah dibilang artinya dia bukan Kristen, Udah dibilang dia bukan Kristen, dia Nasrani. Ini Nasrani. Tapi bukan Esau, Ustaz Alim kayaknya kalau suaranya. Kalau Esau itu kan sudah agak sepuh. pemahaman Ya nggak apa-apa. Lanjut. atau aturan itu pasti ada atau syariat itu ada. Dua pemahaman tentang aturan itu akan ditambah. Kenapa? Karena saat itu tidak ada lagi batasan negara. Jadi artinya semua satu sepakat. Artinya umat yang hanif mengesahkan satu Tuhan. Itu dulu yang kita memang pahami dulu. Artinya aturan atau syariat itu pasti ada. Mungkin beliaulah yang akan menurutkan. Sifat berdustami itu Cuma Yakub. di dalam diksi kenasranian kami tidak ada yang namanya Imam Mahdi. Tidak ada. Siapa itu? Rekan-rekan pun sendiri tidak akan tahu. Karena Mahdi itu adalah sebutan yang artinya diberi orang yang berpetunjuk, bukan nama orang. Jadi memang debatable-nya di situ. Oke, saya tanggapi dulu ya sedikit ya biar tidak terlalu panjang. Dan ini buat teman-teman Kristen, ini khusus diskusi yang Tuhannya Esa ya. Kalau kalian yang 3 nanti sabar. Ya, kalian diam dulu, nyimak dulu, oke? Nah, Itu sesat, itu menyembah Bapa yang Abraham yang tidak berasal dari Allah. Waduh, gantian Bukan dulu saya kami izin Putra. menanggapi dulu. Nanti saya turunkan Berasal dari kau. Allah. Nggak apa-apa, ini anggap aja bunga-bunga. Kita lagi ada rumput-rumput tapi Al cukup Imran menghias lah. ayat 3 itu menyatakan Al-Quran sama dengan Diam. kau aneh-aneh Gini ya. loh Pak, maksud saya sampaikan, dia itu tidak membawa syariat baru. Ayat. Kalau tadi contoh, bahkan betul, dalam hadis panjang Rasulullah menjelaskan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam dan kisah Dajjal. Jadi memang Nabi Isa itu mudah untuk mengalahkan Dajjal. Sama Bahkan kau. Dajjal digambarkan dia itu akan mati terbunuh meleleh seperti garam, kan gitu ya, yang kena panas. Nah, sementara Ya'juj dan Ma'juj ini Nabi Isa nanti berdoa kepada Allah sehingga Allah utus bala tentaranya yang lain ya. Nanti disitulah panjang kisahnya. Nah itu doa Nabi Isa dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi kami. Maksud saya sampaikan tidak membawa syariat baru. Contoh tadi ketika dia memakmurkan zakat, tentu zakat itu aturannya sudah ditegakkan oleh Nabi kami kan gitu. Tidak ada aturan-aturan yang baru. Kalau masalah berdoa itu tidak ada masalah. Makanya ketika dia sholat ibadah menjadi makmum, bentuk dia itu menghormati umat yang terakhir. Cara ibadahnya mengikuti. Seperti itu Pak. Jadi bukan tentang mungkin hanya di sini tentang perspektif aja saya rasa ya. Maksud tentang syariat baru itu kan dia itu kan nanti contoh
ketika dia datang diutus, Al-Quran menyebutkan waqafaina ala asarihim dan seterusnya. Jadi Allah teruskan jejak Nabi Musa, mengutus Nabi Isa, dia membawa kitab Injil dan seterusnya. Nah, membawa syariat baru itu kan dia menyempurnakan, menggenapi ada yang direvisi dari syariat Nabi Musa, Nabi sebelumnya, kitab Torah Musa, kan gitu. Nah, yang ini enggak, nanti syariat yang sudah terakhir ditutup oleh Rasulullah tidak dirubah oleh beliau. Justru beliau ketika nanti datang mengikuti syariat yang berlaku. Karena Rasulullah SAW itu syariatnya berlaku untuk seluruh umat manusia. Begitu. Terus tadi apalagi ya berkaitan dengan ini, saya rasa udah cukup sih. Kalau kelewat, mohon maaf. Kalau zakat atau perpuluhan bahasa sekarang itu dari zaman Isa dan Masih juga sudah ada. Cuman prakteknya diselewengkan oleh orang Kristen, di mana pendeta lah yang menerimanya. Sebenarnya perpuluhan itu untuk orang miskin. Itu kan syariat baru, itu aturan lama yang memang diambil lagi oleh Baginda. Dua hal inilah yang menjadi perbedaan literasi yang memang syariat atau aturan. Kita bisa bahasa Indonesia biar paham oleh orang Kristen ini ya. Aturan inilah yang memang akan ditambah, ada penambahan, saya yakin ada. Kenapa? Semua manusia itu sama, tidak ada lagi yang menduakan Tuhan. Bahkan orang-orang yang memenuhankan beliau, Isa atau Yesus itu sudah dihukum. Nah, dua pemahaman tentang yang Anda sampaikan tidak ada pahuyan, itu kami sanggah. Kenapa? Saya sepakat. Isu Masih Yesus itu berdoa kepada Elohim dan dikabulkan. Nah, inilah menjadikan pemahaman kami bahwa Isa Al-Masih adalah Nabi terakhir sebelum dia menikah dan wafat sebagai manusia seperti biasanya. Begitu. Oke. Kalau seorang nabi yang wafatnya terakhir, ya saya tidak masalah, tidak keberatan itu Pak. Karena beliau nanti wafatnya memang mendekati kiamat gitu loh, hari kiamat. Setelah tugasnya selesai, kan saya bilang tadi. Jadi membunuh Dajjal gitu kan, terus setelah Yajuj dan Majuj, dan kematian Nabi Isa terakhir itu bahkan itu untuk orang-orang yang beriman. Jadi kan nanti itu fasenya itu manusia banyak beriman sebagaimana Nabi Isa beriman, dan Allah sebelum terjadinya kiamat Allah wafatkan mereka dengan meniupkan angin yang begitu segar. Jadi wafatnya itu bukan mengalami siksaan pedih. Setelah itu orang beriman hilang semua termasuk Nabi Isa, tinggal sisalah orang-orang yang tidak beriman. Contoh tadi si putra gitu kan, misal kalau masih hidup sampai nanti dan seterusnya. Nah, orang-orang kafir inilah nanti yang akan merasakan hari kiamat gitu. Seperti itu gitu loh Pak. Jadi ya kembali lagi sebenarnya begini ya, ada hadis Rasulullah SAW itu yang begitu jelasnya ketika Rasulullah sampaikan bahwa apakah kalian adalah orang-orang yang bingung seperti bingungnya Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah. Dipertegas, laqad ji'tukum biha baydo'a naqiyah. Aku telah datang membawa untuk kalian syariat yang putih dan bersih, yang tidak dicampuri lagi, kan gitu ya. Nih, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ilat taba'in gitu ya, dalam sebuah redaksi hadis. Seandainya Nabi Musa alaihissalam itu hidup sekarang, maka tidak diperkenankan baginya kecuali harus mengikutiku. Tuh, yang membawa hukum yang terutama saja seandainya hidup sejaman dengan Rasulullah, pasti dia akan menjadi pengikutnya. Kan gitu. Nah, itu sebenarnya begitu Pak, kalau dalam perspektif Islamnya. Tapi kan Anda punya pandangan tadi sendiri, yaitu silahkan. Ya, kami hanya menyampaikan versi bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Ajaran yang putih bersih ini dan terjaga sampai hari kiamat dipelihara, termasuk kitab sucinya Al-Quranul Karim, karena memang dijamin oleh Allah. Dan itulah aturan ajaran yang terjaga seandainya ada Nabi. Makanya, saya kembali kepada ayat Al-Quran biar tidak terlalu jauh. Makanya Al-Quran di situ disebutkan ya. Ini indahnya ayat Al-Quran di dalam surah Maryam. Di dalam surah Maryam ayat 30 kan, wa ausoni bis solati waz zakati madumtu hayya. Nabi Isa alaihissalam itu mendapatkan perintah tapi dengan kalimat wasiat dari Allah. Wa ausoni, dan Allah mewasiatkan kepada aku, tapi di situ mananya perintah. Ternyata itu juga nanti berlaku untuk beliau.
Untuk apa? Melakukan sholat dan membayar zakat, menegakkan aturan zakat. Di dalam surah Maryam kan, wa ausoni bis sholati waz zakati madumtu hayya, selama aku hidup. Nah, kedatangan nanti beliau kedua kali ya begitu. Terus apa tadi? Tentang